Ustadz, saat kita sudah berwudu, kemudian kejatuhan kotoran cicak, apakah cukup dibersihkan saja Ustadz dengan air atau kita mengulangi wudu Ustadz dari awal? Menginjak kotoran, kejatuhan kotoran itu bukan pembatal wudu. Bukan pembatal wudu. Cuman kewajibannya bagi orang yang sholat, dia harus bersih dari kotoran. Iya, dia bersih dari najis. Ya kalau dia injak kotoran manusia misalnya, maka itu najis, harus dibersihkan. Ya kalau kotoran cicak itu silam pendapat para ulama ya. Yang benarnya kotoran cicak itu bukan najis. Cuman dia perlu membersihkannya supaya dia masuk di kondisi sholat, di kondisi yang paling bagus ya. Semoga Allah memberi taufik. Ustaz, najis tahi cecak yang sudah kering, terinjak dengan kaki, tersentuh dengan tangan, apakah ini sudah membatalkan wudu? Jawabannya, terjadi pembicaraan di antara para ulama tentang tahi cecak. Bahkan tahi cecak yang sudah kering, yang ada istilah dalam keterangan fikih ma'fun anhu, al-afu, yakni sesuatu yang dimaafkan. Cecak adalah binatang yang haram dimakan dan bahkan wajib dibunuh. Abu Zubair pernah bertanya kepada salah seorang sahabat, apakah hukumnya cecak? Di dalam hadis, saya koreksi, di dalam hadis insyaallah diberitakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlil wazghi. Sungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membunuh cecak. Fa innahu yanfukhu finnar fi Ibrahim. Karena sungguhnya cecak itu dulu ikut meniupkan api saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Karena itu dikatakan man qatala al-wazghi, siapa yang membunuh cecak fi awwalin marrah, sekali, falahu kadza wa kadza min hasanatin. Wa man qatalahu, dan barang siapa yang membunuh cecak sekali pukulan, maka akan mendapatkan pahala segini dan segini dari kebajikan. Dan barang siapa yang membunuhnya dengan 2 kali pukulan, maka ia akan dapatkan ajru kadza wa kadza min hasanah, maka ia mendapatkan pahala segini dan segini. Maka kata para ulama, karena cecak ini wajib dibunuh, berarti menunjukkan dia adalah binatang yang haram. Binatang yang haram sudah tentu saja kotorannya adalah najis. Akan tetapi pembicaraannya di sana, bagaimana kalau tai cecak itu sudah kering? Pembicaraan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam mensyarah hadis ini, karena diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim pula, bahwa sesungguhnya tai cecak yang sudah kering mafuan anhu, sesuatu yang tidak bisa hindarkan atau sesuatu yang sering terkena dengan kita, seperti di karpet atau jatuh dari atas ketika kita lagi sholat, maka ia dimaafkan karena sedikitnya. Karena sedikitnya, dia dimaafkan karena sedikitnya. Fallahu alam bisawab. Maka jawaban yang terbaik insya Allah yang saya pilih, bahwa ketika seorang kejatuhan cecak, apa terkena cecak yang sudah kering, maka insya Allah tidak akan wudunya. Dan bagaimana kalau lengket di kaki? Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita dan jalakahu, dengan menggesekkannya ke suatu tempat atau kemana di tempat yang ada, menggeseknya seperti ketika Rasulullah SAW salat. Kemudian tiba-tiba Jibril memberitakan kepadanya bahwa di kakinya itu ada kotoran najis, maka Rasulullah SAW menggeseknya ke tanah dan melempar seperti itu. Kemudian para sahabat pun juga melakukan hal yang demikian. Tetapi kata para ulama, lihat dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, bahwa sungguhnya Rasulullah tidak mengulangi salatnya, menunjukkan bahwa salat pada saat itu tidaklah membatalkannya. Bahwa sesuatu yang najis yang terjadi pada saat itu tidaklah membatalkan wudhu Rasulullah SAW, dalam arti tidak membatalkan salatnya sehingga tidak perlu mengulanginya. Ini menunjukkan bahwa tidaklah batal wudhunya. Demikianlah yang dijelaskan tentang cecak ini, dan antum bisa lihat dalam keterangan Al-Imam Nawawi ketika mensyarah
Hadis sahih Muslim.